Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Edi Setio. Pada kesempatan siang hari ini saya masih berada di kandang sapi Nusa Sentosa Farm dan masih bersama Mas Nanang ya Mas ya. Iya, betul sekali. Dan Mas Nanang, Mas tanya-tanya sedikit ya Mas ya tentang ternakan ini sendiri. Kalau boleh tahu ini dimulai dari kapan Mas? Kalau saya ternak sendiri sih sudah sekitar 3-4 tahun. 3 sampai 4 Ya, tahun ya. tahun. Cuma kalau untuk kandang ini sih memang kami masih baru. Kemarinnya kami di Pondok Cabe. Pondok Cabe. Ini cuma karena kami di kawasan pemukiman, nanti akhirnya kita pindah ke daerah Cinangka, Sawangan, Depok. Di sini ya. Di sini ya, di sini. Sekarang yang posisi sekarang ini. Ini kami bangun sih baru dari bulan Agustus. Kita baru mulai ngisi sapi bulan November Desember. Desember awal. Desember awal Gitu ya. Berarti untuk di kandang ini sendiri mulai ngisi sapi itu di bulan November dan Iya, Desember. November Desember ya. November Desember, dan itu ada berapa ekor Mas? Untuk awal sih kami untuk baru cuma 7 ekor, itu pun untuk sapi-sapi super. Sapi. Karena kan kita berpikiran waktu masih cukup lama gitu kan. Jadi kalau saya mending kita ngerawat sapi super gitu. Gitu. Jadi saya pengen ngebangun image kandang tuh dari sapi super dulu, biasa orang gitu kan. Oh iya. Nah, gitu. Dari sapi perawatan lah kasarnya gitu. Perawatan ya. Jadi awal mulanya tuh 7 ekor tuh sapi-sapi super Itu semua. sapi super. Dan didapat dari berbagai daerah ya Mas ya. Sebenarnya kalau untuk kami bilang awal mula kami nyari sapi-sapi ini tuh saya hampir 3 bulan saya nyari. Jadi saya roadshow ke teman-teman ke petani ya, rata-rata ada yang cocok, ada yang kurang cocok, ada yang bahkan nggak cocok sekali. Sebenarnya kan kalau ya kembali lagi kan, kalau pemilihan sapi itu kan selera gitu kan. Iya. Selera, terus kita dengan sapi ini ada chemistry kan, maksudnya ada klik gak gitu kan. Wah, ini cocok nih kan, masuk di kriteria saya gitu kan. Nah, itu baru kita ngambil. Dan makanya kenapa sapi-sapi yang sekarang ada di sini ini dari beberapa daerah gitu, dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Jadi dari beberapa daerah, jadi Betul. nggak hanya datang ke satu tempat atau ya, satu betul. kota terus langsung kita borong sapi Borong sapi beberapa itu, ekor gitu ya. Jadi di benar-benar sapi-sapi pilihan ya Mas ya. Betul. Jadi benar-benar sapi pilihan yang didapat dari beda-beda tempat. Betul. Dan Mas, kalau untuk ini kan kandang di sini baru ya Mas ya. Betul. Ini pengen dibikin konsep itu seperti apa gitu Mas? Gini, kalau kalau saya sih kan pengen tuh konsep kandang modern, walaupun tempat kami ini terbatas, tapi gimana sih kami mengatur memprogram kandang ini tuh dengan sistem-sistem yang seperti ya sapi modern lah gitu, perkandangan modern, dari pola pakan, dari perawatan si sapi, dari terus menjaga kebersihan kandang. Ya, itu yang mau coba saya terapkan gitu loh. Jadi bisa dilihat kan dari pola kandang, terus dari kebersihan kandang. Nah, situ yang kami lebih tekankan gitu. Kandang situ. Itu betul. Dan kalau untuk perawatannya sendiri Mas, itu perawatan di kandang ini sendiri itu gimana Mas? Sebenarnya untuk perawatan ini sama saja sih dengan kandang-kandang lain gitu kan. Cuma kembali lagi kami ini kan pengen menciptakan sapi-sapi itu yang benar-benar bagus, baik, dengan kualitas yang baik. Makanya karena saya berprinsip tuh kan, kalau umpama kandangnya nyaman atau istilahnya tempatnya nyaman, pola pakannya stabil, insya Allah tuh sapi itu akan mengikuti kok. Yang berarti perkembangan dia akan bagus gitu. Jadi kami ngatur dari pola dengan desain kandang, terus dengan pola pakan. Nah, terus ditambah dengan kami itu kan ada kayak kartu kontrol gitu. Jadi setiap bulan kami timbang gitu kan. Nah, kami timbang untuk pengen tahu nih apakah bobotnya dia nih naiknya seberapa, naik apa turun gitu. Jadi intinya benar-benar terkontrol ya Mas ya. Betul. Jadi untuk diberikan suasana yang nyaman untuk si sapi agar pertumbuhannya juga. Nah, kalau untuk apa sih yang bikin Mas itu tertarik untuk melihara sapi gitu Mas? Saya sih gini loh, awalnya itu kan saya di tetangga saya itu kan ada kandang sebenarnya. Terus saya diajak, ya namanya karena basic bukan petani ya, bukan
peternak ya, saya nggak terlalu merespon gitu kan, cuma karena sering diajak, ya ayo. Jadi kalau pas main ke kandang itu ya mereka ngobrol ya saya cuma diam dengar-dengar aja gitu kan. Terus akhirnya di Idul Adha 2 tahun 3 tahun lalu saya diajak, ya udah coba. Dan situ saya melihat kok kandang itu setiap cuma untuk Idul Adha, jadi paling penggunaan cuma 2 bulan gitu kan. Dan kok kosong, kok sayang karena kandang itu kok bagus. Nah dari situ saya coba membuat konsep gimana sih supaya kandang ini terisi tanpa kita harus membiayai sendiri gitu. Iya. Dengan konsep sih kos-kosan ternak itu gitu. Nah di situ akhirnya saya coba memelihara, kok saya ini seneng gitu loh, maksudnya apalagi kita melihat dia makan, melihat dia pertumbuhan itu kok saya seneng. Nah dari situlah awal mula saya ketertarikan ya. ketertarikan sapi. Tapi sebenarnya Mas sendiri ada basic atau turunan dari ternak nggak sih? Kalau saya bilang saya nggak ada gitu, Nggak ada Mas ya? nggak ada sama sekali. Jadi murni bener-bener pada Bener-bener nggak ada saat sama sekali. tetangga itu untuk memaksimalkan kandang yang kosong aja Betul. Mas ya? Ya akhirnya saya belajar kan, waktu itu kan saya ada beberapa dari dinas peternakan datang, ya saya sharing. Saya dulu sumpah sampai makan tuh saya timbang. Ya. Saya coba, saya trial. Jadi pola pakan dulu saya pakai onggok, saya pakai ampas bir dan lain-lain lah gitu kan. Nah saya lihat mana kembali lagi kalau sapi 1-2 ekor itu kan kita nabung. Tapi kalau sudah di atas 5 itu kan sudah jatuhnya bisnis. Iya. Dan gimana nanti sapi itu kan kita jual. Apakah harga jual ini masuk gak sama operasional kita gitu. Di situ yang coba saya utak-atik gitu kan. Saya utak-atik dan serunya infonya sih memang seperti sih. Kalau sapi-sapi jenis itu kan kita bisa menentukan ADG dan targetnya itu kan. Beda dengan mungkin ya sapi-sapi kayak PO itu kan mungkin sedikit lambat. Kalau sapi-sapi jenis Simmental, Limousin dan lain-lain itu kan masih bisa kita punya target lah. Kita pengen ADG berapa dari pola pakan. Dan kalau untuk selama ini Mas, dari awal mula Masnya di isi kandang tetangga itu sampai saat ini udah nemuin kesulitan belum sih Mas? Dan kesulitannya itu apa? Sebenarnya gini, makanya karena saya ada poin itu kenapa sih orang sudah puluhan tahun kalau kita ngomong tuh selalu mereka bilang ya saya ini juga masih belajar. Saya maksudnya dalam arti masih belajar tuh gini, karena sapi-sapi ini kan mama kita ini sekarang saya punya sapi ini nih, saya sudah tahu nih kriteria dia nih. Nanti sapi berikut lagi kan baru lagi nih dengan dia punya kriteria dia punya polanya dia gitu loh. Nah itu yang membuat kenapa saya bilang kita ini selalu belajar terus. Dan memang kalau kendala sih sebenarnya tuh sapi ini kan kita nggak bisa ini makannya rakus. Belum tentu seterusnya dia rakus nih. Kan dia tuh pasti naik turun. Yang salah kurvanya dia kan naik turun. Nah itu yang benar-benar kita harus memperhatikan gitu kan. Makanya kenapa sapi itu nggak bisa kita langsung bilang ini bagus. Itu bisa juga, saya contoh nih sapi yang paling depan si Miko nih. Kita bilang waktu itu dia nih sebagai tempat sampah. Dan tempat sampah tuh komporan-komporan yang teman-temannya nggak mau, dia yang habisin. Awalnya dia jatuh tiba-tiba dia langsung sakit. Nah itu juga gak doyan makan. Nah situ hal-hal itu yang kita kita nggak bisa langsung cuma bilang wah ini makan sudah doyan nih, sudah pasti bagus nih. Belum jadi jaminan. Karena nggak tahu kedepannya betul gimana ya Mas ya. Betul. Jadi balik lagi ke perawatan ya. Itu sebenarnya kalau kendala sih ya normal saja sih, kendala sih. Cuma memang itu serunya di sini tuh, tantangannya tuh kita harus memperhatikan terus, kita harus sering ngecek. Kadang itu kan ya kalau ini kita kan ngerawat hewan yang bernyawa, maksudnya ngerawat yang bernyawa lah gitu kan, pasti kan dia ada sakitnya, ada gimana nya. Nah sedangkan kalau sapi kan nggak mungkin ngomong gitu kan. Iya. Tiba-tiba dia pincang, tiba-tiba dari dalamnya gimana gitu kan. Jadi intinya perhatiannya Mas. Betul. Kita harus berikan perhatian yang lebih ya. Betul. Jadi biar sapinya pun atau kesehatannya bisa terjaga juga. Betul. Jadi biar kita tahu perkembangan sapi atau kasih sapi itu lagi ngerasa sakit atau enggak. Gitu. Jadi bisa tetap kontrol terus. Nah kan memang makanya itu kembali lagi saya bilang saya pengen ada konsep kandang modern itu kan
Jadi kita ada jadwal. Jadi umpama tiap bulan kita ada program timbang. Itu kita mengetahui bobot. Kedua, untuk setiap 3 bulan kita adakan suntik. Tapi cuma tiap bulan tuh kita juga ngundang dari dinas kesehatan ataupun dari entah itu dokter hewan, entah itu mantri. Kita minta dia ngecek. Karena mungkin di mata awam kita nih kan kita nggak tahu nih dia kayak gimana. Kalau mungkin dia yang sudah begitu paham itu kan tahu nih, oh ini pincang, ini di dalamnya kayak gimana gitu. Gitu. Kita ngecek dari suhu tubuh, dari gimana dia. Jadi harus ini nih sendiri untuk pengecekan kesehatan. Untuk kesehatan juga harus benar-benar selalu dikontrol ya. Betul. Sebenarnya makanya kita kenapa sih pola kadang kita jaga, karena sebenarnya dari ini tuh salah satu yang utama tuh ini menjaga kesehatan kan. Jadi insya Allah sih kalau mama tempatnya bersih pasti ya bisa dibilang ya sedikit mama dari penyakit insya Allah sih agak berkurang bila dibandingkan dengan kandang yang kotor gitu. Gitu. Kalau saya sih gitu. Jadi kebersihan juga ya. Sebenarnya gini, ada orang juga yang bilang, ngapain sih timbang tiap bulan? Bisa juga timbang per 3 bulan. Kalau saya gini, kenapa saya timbang per bulan? Jadi biar kalau dia ada apa-apa tuh biar saya bisa segera saya atasi. Gitu. Jadi biar segera saya punya tindakan apa nih yang untuk sapi-sapi ini. Jadi biar kalau pada saat ditimbang terus ternyata bobotnya menurun, kita bisa cari tahu turunnya tuh karena apa gitu ya. Betul. Bisa langsung segera ada aksinya lah ya. Betul. Jadi biar intinya sekali lagi untuk perawatan harus jangan untuk pemeliharaan sapi jangan hanya cuma sekedar beli lalu dipelihara diambil keuntungannya aja. Betul. Tapi kita juga harus perhatikan kesehatannya, kenyamanannya juga. Ya, karena itu juga kalau untuk kita bicara keuntungan, kalau sapi nyaman, pertumbuhan bagus, untungan juga lebih besar nggak sih? Betul, ya di situ gitu kan. Memang sekarang ini sebenarnya perawatan sapi semua sih standar sih gitu kan. Tinggal makanya kembali lagi setiap orang itu kan punya perlakuan beda-beda. Ya. Ada yang saya pernah main ke teman-teman petani lain, ada yang setiap makan tuh combro tuh kasih air panas, ataupun dia kalau yang pedih itu dimandikan air hangat. Sebenarnya perlakuan mereka masing-masing gitu kan. Yeah. Yang penting menurut dia itu yang terbaik buat sapi, insya Allah sih sapi akan memberikan kita yang terbaik juga sih sebenarnya gitu. Jadi intinya cara masing-masing ya, rasa kasih sayang ke sapinya tuh masing-masing ya. Betul. Jadi nggak buat teman-teman yang ingin mencoba memelihara sapi harus diperhatikan juga kesehatan dan kenyamanannya. Biar dia juga bisa ngasih feedback yang baik juga buat kita. Jadi nggak hanya cuma sekedar beli, dipiara, lalu dijual. Karena kalau kayak gitu untuk feedback ke kitanya juga nggak ada. Betul. Kalaupun ada, nggak sesuai apa yang kita harapkan. Baiklah teman-teman, sekian liputan saya di kandang sapi Nusa Sentosa Farm. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.